Mohon maaf, saya membuka masker sebentar. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam, Om Sidir Astu, Tatastu Swaha, Om Wiswani Dewa Savitar, Duritani Paraswa, Yat Badram Tan Aswa, Om. Astungkara patut kita haturkan kehadirat yang widiwasa karena kita semua masih diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Kadek Dwi Septiana, selaku penyuluh agama Hindu non-PNS dari Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sore ini, tepatnya sedang gerimis di salah satu pura dalam di Desa Bukoposo, Kecamatan Serdang, Kabupaten Mesuji. Hari ini saya ingin menyampaikan pesan Dharma untuk kita semua, untuk kita sama-sama belajar, yaitu mengenai Satripu. Mas Dharma, tentu kita semua sudah mengetahui, dari SD juga kita sudah belajar apa itu Satripu. Tapi kembali saya ulas untuk kembali kita ingat bersama mengenai Satripu. Satripu kita sudah mengetahui bersama adalah Sat, yaitu 6, dan Ripu artinya musuh. Jadi Satripu adalah 6 musuh yang sebenarnya ada dalam diri manusia. Dalam setiap manusia itu ada Satripu. Nah, bagian-bagiannya apa saja? Yang pertama ada kama. Kama itu apa? Yaitu keinginan atau hawa nafsu yang berlebihan. Karena jika seyogianya kita tidak memiliki pengetahuan, maka kita tidak bisa mengatasi keinginan yang berlebihan. Kemudian kama ini juga jika tidak mampu untuk kita kendalikan, bukannya kita mendapat banyak sahabat, malah mendapatkan banyak musuh. Hal kecil saja, jika seorang anak kecil yang tidak mampu mengendalikan dirinya, berlebihan, belum waktunya ingin naik motor misal, sudah ngeyel kalau bahasanya, ingin belajar naik motor, tapi ketika sudah dilepas, akhirnya banyak sekali anak-anak di bawah umur yang belum siogianya, belum sepatutnya untuk mengendarai sepeda motor, sudah banyak yang kecelakaan, sudah banyak yang ditilang, seperti itu. Jadi antara orang tua dan anak juga perlu membantu untuk mengingatkan. Nah, untuk selanjutnya ada loba. Loba ini berasal dari kata lub yang artinya rakus ataupun tamak. Nah, sifat yang seperti ini, sifat yang senang tetapi tidak bisa terkendali. Nah, loba yang tidak dapat terkendali ini yang juga mampu mendatangkan musuh yang juga beresiko pada diri kita. Nah, Mas Dharma yang berbahagia, mari kita sama-sama mengendalikan sifat tamak, sifat rakus yang seharusnya dapat kita kendalikan bersama. Misal, jika biasanya kita pandemi COVID-19 ini kan banyak sekali orang yang ketakutan untuk kehabisan stok bahan makan. Jadi mereka berbondong-bondong dengan uang yang ya tinggal gesek lah di ATM. Itu banyak sekali yang memborong makanan untuk stok sampai sebulan 2 bulan ke depan. Ya, jadi akhirnya apa? Mereka-mereka yang juga ingin mendapatkan bahan makanan di supermarket, di pasar swalayan, pasar tradisional, itu sampai tidak mendapatkan ataupun tidak kebagian seperti itu. Nah, ini juga harus kita kendalikan, bagaimana kita menempatkan diri kita di tengah pandemi COVID-19. Nah, untuk selanjutnya itu roda. Roda kita semua sudah tahu bahwa artinya adalah marah. Ya, jadi orang kalau sudah salah sedikit, ada orang salah, marah, akhirnya bentar-bentar marah, punya sifat pendendam, hatinya penuh dengan iri dan benci. Jadi orang-orang yang mudah marah, mudah memarahi orang, akhirnya apa? Banyak sekali orang yang tidak bisa mengontrol kemarahannya, itu malah muncul penyakit dalam dirinya seperti stroke, seperti jantung. Nah, itu kan mempengaruhi saraf sebenarnya. Jadi bukan hanya imbasnya kita punya musuh banyak, tetapi juga pada kesehatan kita,
kalau kita tidak mampu mengendalikan marah pada diri kita. Nah, untuk selanjutnya yang keempat adalah mada. Mada ini apa? Mada ini mabuk. Mabuknya bagaimana? Kadang orang kalau sudah dipuji-puji, wah kamu ini paling cantik, wah kamu ini paling ganteng, sudah dia sangat meremehkan orang lain gitu. Jadi orang lain dianggapnya jelek, orang lain dianggapnya tidak cantik, dia yang paling nomor satu. Nah, ini sudah mabuk. Mabuk bukan berarti juga minum miras-miras, minum minuman keras, tapi juga mabuk karena gampang menyepelekan orang lain, jadinya ya buta tidak bisa menggunakan WWK-nya, mana yang sepatutnya dia ucapkan, mana yang sepatutnya dia pikirkan dan dia lakukan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, itu tidak bisa berjalan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang kelima nih matsarya, iri hati. Sudah sangat banyak sekali kita jumpai bahwa ketika seseorang, misal tetangga kita punya mobil baru, kita sudah sibuk, wah saya pokoknya ingin punya mobil baru, besok saya walaupun nggak punya uang, walaupun modalnya sedikit, saya pokoknya besok mau kredit. Nah, misal seperti itu. Wah, orang itu, tetangga itu kok mampu beli lahan lebar, itu sudah sampai tidak bisa tidur, Mas Dharma. Nah, jadi bagaimana sekarang kita mengontrol diri kita, kemudian mengendalikan apa yang disebut dengan iri hati ini, supaya dapat tetap bisa kita kendalikan dan kita arahkan ke hal yang positif. Jadi jika ada yang menurut kita lebih dari kita, bukan kita malah iri dan mendoakan orang itu doa-doa yang istilahnya semoga malah hal-hal yang negatif yang tertimpa pada orang tersebut. Tapi bagaimana kita memotivasi diri kita supaya bisa tidak tertinggal dengan orang yang menurut kita sukses seperti itu. Nah, yang keenam, ini sudah krimis, Mas Dharma. Yang keenam itu moha. Moha itu apa? Bingung. Jadi ya itu sama seperti yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, jadi kebingungan yang akhirnya tidak bisa membuat dia lepas dari sebuah lingkaran hitam. Bagaimana dia bisa menyelamatkan orang lain jika tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Karena moha ini juga kalau tidak mempunyai pengetahuan yang cukup, itu akan membuat dirinya tidak bisa terbebas dari suatu kebingungan. Nah, bagaimana Mas Dharma mengenai satripu ini? Ini satripu ini sebenarnya bisa untuk kita kendalikan dengan satu catatan. Satripu ini tidak bisa untuk kita musnahkan, tidak bisa kita hilangkan. Kenapa? Satripu ini memang sudah ada sejak kita lahir sampai kita mati nanti. Jadi kalau ada orang berkata satripu itu bisa dihilangkan, bisa dimusnahkan, itu omong kosong kalau bagi saya. Satripu itu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa satu, dikendalikan dengan sadhana, dengan pengetahuan yang baik, dengan swadharma kita sebagai manusia, menjaga hubungan yang baik pada sesama dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengendalikan satripu ini juga bisa dengan cara potong gigi. Nah, jadi dalam proses upacara potong gigi ini juga bisa membantu kita untuk mengendalikan apa yang dimaksud dengan satripu, mengendalikan 6 macam musuh yang ada dalam diri kita. Kemudian dalam satripu juga untuk mengendalikannya bagaimana? Kita harus memahami yang disebut dengan ataupun menerapkan yang disebut dengan Trikaya Parisuddha, kemudian Pancayama, Pancaniyama Brata, dan Catur Paramita. Banyak sekali konsep yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk membantu mengendalikan apa yang disebut dengan satripu. Nah, Mas Dharma, saya ingin menggarisbawahi bahwa satripu ini sekali lagi tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat dihilangkan, hanya dapat dikendalikan. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga pesan Dharma ini dapat kita maknai bersama, dapat kita ingat kembali walaupun hanya sebentar. Mudah-mudahan ini berguna bagi kita semua. Apabila ada tutur kata ataupun mungkin sikap saya yang kurang baik, saya mohon ampun di hadapan Yang Widi, dan saya mohon maaf di hadapan Mas Dharma. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.